Jadi gila dulu. Jadi gila. Itu artinya. Ketika itu artinya. Itu artinya. Ketika kamu murtad, ketika kamu meninggalkan Islam masuk Kristen. Ketika kamu meninggalkan murtad, kamu kan dibenci keluargamu. Dan terpaksa kamu meninggalkan keluargamu itu. Pantasan aja mikmu paling gede. Ini ucapan Yesus kepada Bani Israel, bukan ucapan Yesus kepada pengikut Belanda. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki, perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi harus membenci dulu. Cak Ayu, mana ajaran kasihnya? Ya betul, betul. Mana ajaran kasihnya? Mana ajaran kasihnya? Mana dulu kok takut tidak dijelaskan? Kenapa takut tidak dijelaskan? Mana ajaran kasihnya mana? Mana ajaran kasihnya? Dengar dulu. Itu mana ajaran kasihnya? Mana? Ketika kamu jadi pengikut Kristus, itu artinya ketika kamu menjadi pengikut Kristus, kau takut banget. Kamu akan dibenci keluargamu. Dibenci keluargamu. Dan meninggalkan keluargamu. Dibenci keluargamu. Pandai kau nipu kau. Pandai kau ngomongnya. Kau memang pandai menipu kau. Dalilmu kau pelintir sendiri. Kau kan punya kalau di Islam, kalau kita beda akidah, dengar. Kalau di Islam kita beda akidah. Hei, dengar. Kalau di Islam, dengarkan dulu, Lul. Lul, dengarkan. Kalau di Islam kami beda akidah dengan ibu kami. Dengar, kami harus berbuat baik kepada kedua orang tua meskipun beda akidah. Ayatnya surah Luqman ayat 14 ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi apa katanya? Ma laisa bihi ilmi fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'ruf. Itu di dalam Al-Qur'an. Kalau beda akidah, beda agama dengan ibu, maka kami diperintahkan berbuat baik kepadanya, kepada kedua orang tua kami. Itu dalilnya. Tapi kalau di Kristen, jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapak, ibunya, istrinya, anak-anak, saudaranya, laki-laki, perempuan, bahkan ia tidak dapat menjadi muridku. Ajaran kasih. Itu bukan ajaran kasih, itu ajaran binatang. Binatang aja tidak mengajarkan untuk membenci ibu kandung. Hei, kutanya samamu. Jadi menurut Yesus, kalau mau jadi pengikut Yesus harus membenci ibu kandung gitu. Harus membenci. Harus membenci. Kau pasti dibenci keluargamu. Ya bukan dibenci keluarga, dalilnya bukan dibenci, tapi kau yang harus membenci ibumu untuk bisa menjadi pengikut Yesus. Kau yang harus membenci ibumu. Betul begitu? Betul? Nah, sudah aku jelaskannya. Jangan di mute ya. Jangan di mute ya, aku jelaskannya. Betul begitu? Aku jelaskannya. Jangan di mute ya. Ya, silakan. Kebohongan dimulai. Teng. Loh. Gini. Contoh. Kamu Islam. Masuk Kristen. Kenapa kau contoh? Dalil kitabmu. Dengar. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci ibu kandungnya, dia tidak bisa menjadi pengikutku. Tuh dalilnya. Pertanyaan saya, apakah menurut perintah Yesus kalau untuk menjadi pengikutnya harus membenci ibu kandung? Ya atau ya? Jawab. Udah, biar aku jelaskan ya. Biar aku jelaskan ya. Jangan di mute dong. Kalian dari tadi itu udah kau ngomong, nggak usah kau kayak gitu, ngomong aja. Gini, itu perumpamaan. Ketika kamu kok langsung takut banget. Kok takut banget. Gimana perumpamaan? Kalau kau tidak membenci ibumu, anak-anakmu, istrimu, kamu tidak bisa menjadi pengikutku. Perumpamaannya gimana maksudnya? Perumpamaan kayak mana maksudnya? Coba kau perumpamaan apa? Dengar biar aku jelaskan. Gini. Kamu kan Islam. Ketika kamu masuk Kristen, kamu dibenci keluargamu. Kamu sudah berkali-kali bukan dibenci keluarga, Iya, dengar dulu. Yang diajarkan di agamamu itu adalah, jangan kau putar balik dalilnya. Jangan. Ketika saya menjadi Kristen, dalilnya mengatakan saya harus benci ibu bapak saya. Betul? Benci keluarganya demi agama kebenaran. Betul nggak itu? Betul tidak saya disuruh untuk membenci keluarga saya? Dengar. Ya. Betul. Betul nggak? Dia membenci keluarganya. Jadi saya kalau saya masuk Kristen, saya disuruh membenci anak istri saya. Betul atau tidak? Betul.
Jangan mute lah. Kenapa kalian takut banget menjelaskan? Bukan Kenapa dibenci takut? ya. ajaran Bukan kasino. dibenci, tapi Itu ajaran kasino. Kenapa kalian? Itu ajaran kasino. Tuh baca tuh, baca. Iya. Baca. Jikalau Baca, seorang Pen. datang kepada Konteksnya apa? Kristen, Konteksnya apa? Konteks lagi. Konteks Lari saja. ke konteks. Gimana konteks ya? Halo. Ketika orang Halo. itu Kenapa kalian datang takut? kepada Saya jelaskan. Tuhan Kenapa kalian takut? Saya untuk jelaskan. menjadi orang Kristen dan dia tidak membenci ibunya, dia tidak bisa menjadi pengikutku. Jadi kalau saya masuk Kristen, saya diperintahkan untuk membenci orang tua kandung saya. Itu ajaran kasih. Hah? Woi, Juma, itu ajaran ngomong kasih. sama saya dulu. Udah kasih saya ngomongnya. Hah? Itu ajaran Halo. kasih. Udah kasih saya ngomongnya. Hanya Ya, kasih dia ngomong, kasih dia ngomong. hanya Kenapa? orang Kenapa bahlul takut kalian saya yang ngomong? bisa Kenapa percaya kepada Kristen bahwa Kristen Halo. adalah agama kasih. di Hanya orang agama kita bahlul, nggak ada takian, nggak hanya ada dakwah, orang yang nggak ada tidak menipu punya dalam tiga otak. hal. Hanya pemakan tahu kau. babi yang otaknya Juma. cukup lemak yang bisa mengatakan Juma ngomong Kristen sama itu saya ajaran dulu dong. kasih. Juma. Nangis. Halo Juma, biar Dengar dulu, tunggu. Saya jelaskan dulu. Ya boleh, silakan. Ya udah kau jelaskan. Gini loh, Kebohongan gini loh. dimulai. Teng. Membenci Gini ya, loh. jangan dibenci, Gini. bukan dibenci. Di sini nggak Iya, tulis dengar. dibenci. Makanya saya sampai saya ngomong baru kelihatan kamu membenci. Dengar dulu makanya. Ketika Silakan. misalnya si Juma Penipuan orang, dimulai. Teng. ya, dengar dulu. Si Juma orang Islam. Hmm. Si Juma orang Masuk Islam. Kristen. Masuk Kristen. Terus sudah berkali-kali diingatkan sama keluarganya supaya tidak masuk Kristen. Tapi tetap dia harus masuk Kristen. Nah, ujung-ujungnya dia diusir dari rumah itu. Dia tidak diakui sebagai keluarganya lagi. Terpaksa Jadi dia mengikuti itu kan, dia pasti mengikuti itu kan demi agama yang benar kan? Jadi saya harus membenci mereka. Wah, Ya kenapa pasti mau nggak mau kamu pasti membenci. habis? Disuruh membenci. Hei, Ini ajaran kasih ternyata kayak gitu. Jadi kalau saya masuk Kristen, kan demi saya kebenaran, diperintahkan membenci keluarga saya. Ini ajaran Dengar kasih. dulu. Dengar Ini ajaran dulu. kasih. Ketika kamu membantah omongan keluarga, apakah kamu nggak membenci itu namanya? Kan membenci namanya kan? Enggak, bukan begitu. Berarti saya diminta untuk membenci mereka. Kok diminta ketika Nah, kamu ini membantah dalilnya. omongan keluarga? Dalil. Iya, Dalil. Itu Tolong Yesus bacain. yang ngomong. Itu dalil. Balul itu Iya, Yesus yang ngomong. betul, Itu dalil. Yesus yang ngomong. Yesus berkata, jikalau seorang datang kepadaku dan Wah, kena tombak. Wah, Ya, kena jadi- tombak. Jadi jelas ya. Jadi dibilang sama Bang Pagan harus membenci setelah orang tua kita mengusir Ya. ya, tidak terima kita jadi Kristen, kita harus membenci. Luar biasa. Membenci Kau teman-teman. bantah sendiri itu ayat kau. Kau Iya, bantah itu ayatmu. tapi kita tetap pergi dari keluarga itu kan, tetap walaupun kita diusir Tapi kita tetap ngapain harus Iya. membenci kocak? Kenapa harus membenci? masalahnya kita sudah maknanya. diusir dari Kalau keluarga bisa itu. bicara. Ya, Masalah kalau kita sudah tidak dibenci, dianggap. kalau dibenci itu wajar. Ini diperintahnya membenci kocak. Iya, jadi gini, aku kasih sharing ya. Contoh, aku mualaf. Ya, aku dibenci sama kakakku. Dengar dulu, Bang Pagan. Aku mualaf, aku dibenci sama kakakku dan keluargaku. Dibenci aku. Tapi apakah aku membenci mereka? Tidak. Karena di Islam kami dilarang. Apapun ceritanya itu keluarga. Tetap harus menjalin silaturahmi. Di Islam Kamu diajarkan membantah. seperti itu. Kalau Bang Tapi kan Pagan, ajarannya terbalik. Keluarganya tapi kan ngusir kamu dia. membantah. Membencilah kepada orang tua. Luar biasa. Tapi kamu kan membantah omongan keluargamu. Apa enggak Enggak, saya nggak kan? membantah. Kenapa saya membantah? Membantah nggak suka. Bisa ngomong nggak Ini nih? kocak ini Halo. membenci. Kan kamu masih- Perintahnya membenci. Itu maknanya dulu. Iya, Gimana sih otak kalian? Gimana sih otak kalian? Gini loh. Ya otak kalian yang kayak mana? Masa kalian masih jelas ini masih disuruh benci? jelas-jelas membenci. Gimana Jika sih kau lo- bantah coba itu? kalian Itu Perkataan maknanya kau. gini loh saudara. Itu maknanya kebenaran di atas segalanya. Aduh. Jangan terpaku sama bahasanya. Itu maknanya seperti itu. Kebenaran di Baca atas kita bukan segalanya. bahasanya. Oh, Kita baca berpegang kita kepada bukan diri sendiri. bahasanya. Itu contohnya. Dengar dulu satu. Gini. Kalau kamu tetap tidak mau masuk Kristen, berarti kamu sudah tidak membenci lagi. Harus membenci. Iya, itu Kenapa termasuk lah harus membenci. diajarkan membenci? Enggak lah, membenci itu artinya benar-benar nggak suka, ya, nggak suka Tapi gitu. Kan bisa demi jadi. demi agama yang benar. Makanya kadang-kadang kan orang Islam kalau murtad kan langsung diusir itu dari keluarganya Oh, langsung. ajaran kebencian. Oh, berarti Ternyata. kalau murtad, kalau murtad berarti Makanya harus benci orang tua ya? Makanya dengar. Dengar Yesus nih. mengatakan, Membenci. ketahuilah sebelum kamu dibenci, aku sudah dibenci duluan. Sebelum kamu dibenci, Oh, aku harus sudah membenci Itu duluan sebelum dibenci. dibenci. Ya Allah, ya Allah. Mi. Maksudnya Bukan, Lu. ketika Halo, kalian murtad, Pagan, kamu biar saya ngomong dulu Pagan. Halo. Itu maknanya kebenaran di atas segala-galanya.
Kita kalau nggak perang melawan diri sendiri, kita nggak akan tahu kebenaran. Dijamin itu. Terus Ini semua pernah sekolah gitu ya. Maksudnya gini, ketika orang Kristen itu kafir, kalian bekerja sama kafir, sama orang Kristen, boleh nggak itu? Kalian menikmati ciptaan kafir? ngomong Boleh kok. apa? Iya, Ngomong dia apa? Dulang. Gini maksudnya seperti ini. Kalian sadar nggak apa yang kalian nikmati sekarang ini ciptaan kafir semua? Nggak semua, Bang. Semua. Kok Mau semua, Bang? mengklaim apa? Coba buktikan satu. Ini ya, Kalian punya handphone yang ciptakan siapa? Yang ciptakan lemariku dibuat sama orang Jawa. Kok ngomong apa sih? Fokus Iya, ini, maksudnya jangan aneh lari gitu loh. kemana-mana. Apa kau kafir kalau bikin usaha di Indonesia? Kalau Maknanya bukan gini, muslim yang beli, dengar, yang saya pakai, sekali ngomong nggak doang akan ini. laku. Ingat itu. Enggak. Mayoritas Jadi agama kalau itu orang datang Islam. kepada bangku Ya. mereka nggak kau beli, Ya, saya untung baca dapat ya. bangku mereka. Ya, Ya, saya baca ya. Fred. Tunggu. Ya, ini yang pasti aja nih. Ini tempat tidurku. Kan aku yang pesan nih. Dipannya kemarin dibuat sama Pak siapa namanya ya? Pak Agus apa gitu namanya. Itu Muslim, Pak, yang buat. Nggak ada kafir yang buat, Pak. Ini gimana sih? Ini tempat tidurku nih, Pak. Jadi Apa gini, kalau ada murtadin, Bahannya dari mana? kalau ada Loh, bahannya murtadin, dari kayu lah. Dari Masuk mana lagi? Kristen harus Ada benci aja. orang Kan kasur, tuanya kau ya? bilang kasur. Emang kasur Enggak. Aku bilang dipannya tadi aku bilang dipannya. Jangan lari ini loh, selesaiin dulu ini. Jangan kemana-mana Iya, apain, oke. jangan saya pagi. Ya gini. Kan udah saya jelaskan. Itu tentang memikul salib. Kenapa nggak diajarkan Jadi- kalau orang tua kamu mengusir kamu, ya kamu harus doakan orang tua. Makanya ya, saya bilang kamu itu harus perumpamaan. Baik-baikin orang Makanya- tua. Ini nggak Apa ini membenci. perumpamaan nih? Kayak Berita gini itu. perumpamaan Itu anjir. bukan perumpamaan, tapi maknanya Satu bilang kebenaran di perumpamaan, satu atas bukan. segala-galanya. Julius, Itu loh maknanya. Gini. Julius. Ketika dia satu di antara kalian murtad, orang tua kalian sudah melarang. Tapi Bentar. Kok susun kata-kata dulu. Ustadz gue mau ngomong. Bentar. jadi gini, Dengar diam dulu. lu Pagan. Boleh, Diam lu siapa Pagan. aja lah. Diam lu Pagan ya, semuanya diam lu. Diam Pagan. Sabar, diam, Pagan. diam. Jadi kalau Nggak ada perlu orang, banyak-banyak cerita ya. kalau ada orang yang nerima Yesus, berarti dia kemudian dilarang oleh orang tuanya, dia harus membenci keluarga orang tuanya, membenci bapak, yang benci ibunya, berarti bertentangan nih. Kalau Islam tidak boleh seperti itu. Buka Cebi. bukan dia harus membenci keluarganya. Dengar dulu. Buka Al-Ankabut ayat 8. Dengar dulu. Kepada siapapun hormat dia. Sebenarnya hati ini tetap kita sayang sama keluarga itu, tapi mau nggak mau kita harus membantah omongan keluarga itu demi agama yang benar. Membantah bukan membenci, oi. Membantah itu bukan Membantah sama membenci beda. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau kamu Dengar nih. bantah omongan keluargamu, kalau kamu Dengar, bantah Pagan. omongan orang tuamu, apakah Pagan. bukan membenci itu namanya? Pagan. Loh, mama aku suruh aku beli Wajadilhum sayur, billati aku hiya nggak mau. ahsan. Mak, aku nggak mau Membantah beli, itu Mak. bukan Tapi dengan aku benci kebencian. mamaku. Diam dulu Julius. Membantah itu bukan dengan kebencian. Wajadilhum billati hiya ahsan. Bantahlah mereka Al-Ankabut dengan cara berapa, yang ahsan. Ustaz? Dengan cara yang ahsan, the best way, dengan cara yang baik, bukan dengan cara Iya, membenci. seperti itu. Cuman masalahnya nggak bisa. Mana ada, Secara di yang situ baik suruh nggak membenci bisa. kok. Di situ Dari suruh Al-Quran membenci juga gimana ya. sih? Jadi ada perbandingan dia ya. Di situ suruh membenci, kalau Gini di ya. kami tidak. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ahsan itu dalam bahasa Inggris superlative pronoun, good, better, best. Ahsan itu isim tafdil dalam bahasa Arab, artinya good, better, best. The best way, ahsan itu. Dengan cara yang ahsan. Al-Ankabut berapa? Kenapa, Chef? Tapi ayat yang Al-Ankabut tadi lu, berapa? kenapa kalian separuh-separuh kalian baca ayat yang tadi? Ayat 8. Parah kalian. Kita nggak diajarkan, kita diajarkan. Separuh-separuh nggak ngerubah isi ayatnya itu. Enggak, kalau yang barusan ini membenci itu saya akuin itu, makanya saya udah jawab. Tadi yang Nah, ditunjukkan sekarang diakui. Suruh benci. tapi kan udah saya jelaskan itu memikul Luqman salib. ayat 15, Chef. Luqman aja di ayat Cuman yang 15. ditunjukin sama si Kores tadi, masalahnya Kita kita bandingkan diajarkan itu. Luqman ayat 15. Luqman Masalahnya ayat kita 15. diajarkan. Ini Tentang orang yang saudara-saudara ya. murtad Ya, dan masalahnya orang yang mu'alaf. masalahnya kita Dengar ya. diajarkan Ini bahkan kebanyakan kita bicara. diajarkan Pagan. mendoakan bagi orang yang Tunggu dulu mengutukmu. kemudian Pagan. Doakanlah bagi orang yang Diam dulu. mengutukmu. Nih, kita bandingkan ya. Bagaimana orang yang mu'alaf kepada orang tuanya yang masih non muslim. Nih baca. Ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya Hadis itu, memaksamu hadis itu untuk kan. menyekutukan Allah, Udah biar aja Pagan. Mau hadis mau apa biar aja. dengan sesuatu, Kalau di ya, hadis beda lah. maka janganlah kamu Harusnya mentaati Al-Quran dong, keduanya, harusnya tetapi Al-Quran dong. pergaulilah keduanya Ya, di dunia dengan hadis baik. mah tafsiran. Al-Quran itu Pagan. Itu Al-Quran, Oten, ya Allah. Berapa, ya berapa? Rabbi. Wasahibuha fid Allah. dunya ma'rufa, maka tetaplah pergauli mereka di dunia dengan cara ma'rufa, dengan cara yang baik, bukan dengan cara dibenci. Kita cukup menolak ajakan mereka untuk menyekutukan Allah. Bukan masalahnya otak kalian yang kotor, kan sudah jelas-jelaskan tadi. Ketika Justru penjelasanmu makin jelas Pak Fatal.
Itu membenci, kau bilang bantah. Dengar dulu. Kok saya jadi seperti ini? Ketika kalian membantah omongan orang tua kalian, tetap kalian masuk Kristen, apa bukan membenci itu namanya? Mana ada membenci ya Robby, ngadi-ngadi. Kalau dibenci kemungkinan ada orang Kristen yang membenci orang tuanya, tidak ada. Tapi ini perintahnya membenci Pak Oon. Tidak ada Pak Oon. Tapi dalam kasih Gurunda. Masa ditafsir sih? Gurunda Kalau naik bilang begitu kok masih ditafsir. Ambil alih Gurunda, ambil alih. Kita ngopi dulu. Halo. Mohon izin. Ini perintahnya udah jelas nih. Cuma kalau dipanggil sama CP. Kalau dipanggil sama CP. Yohanes 2:15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan jangan kau mengasihi apa yang ada di dalam dunia. Itu dalil kitabmu. Cuma jikalau orang mengasihi apa yang ada di dalam dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang tersebut. Tak boleh kau mengajarkan kasih, tak boleh. Makanya jadi kamu di Indonesia itu terlihat santun. Kenapa? Kenapa kamu terlihat santun di Indonesia? Karena kamu hidup di tengah-tengah kami mayoritas Islam. Itu yang perlu kau paham. Kalau basis di mana Kristen itu mayoritas, kau tengok mulutnya. Hanya kata-kata babi, hanya kata-kata binatang yang keluar. Hanya kata-kata binatang yang keluar dari mulut kalian itu. Yang mengakui Indonesia merdeka negara apa? Coba aku tanya kau. Apa hubungannya? Ada hubungannya itu, nggak ada hubungannya. Kesimpulannya, sekali lagi nih. Kesimpulannya, bantah saya. Kesimpulannya, di Kristen tidak ada ajaran kasih. Kalau kasih Indomie, iya, kita percaya. Kristen paling rajin bagi-bagi Indomie. Itu kan karena kau Islam. Cuma itu paling santer itu bagi-bagi Indomie Kristen. Kasihlah sesamamu manusia. Tidak ada kasih sesama manusia. Gimana mau mengasihi sesama manusia? Hei, dalilnya tabrakan dengan Lukas yang tadi. Bagaimana mau mengasihi manusia? Kalian dari sedangkan 1 Yohanes 2 kita baca apa konteksnya? Nomor 15. Apa konteksnya? Janganlah kamu mengasihi dunia, jangan kau mengasihi apa yang ada di dalam dunia. Baca konteksnya, konteksnya. Ya, sekarang kau baca Yohanes 1, kau baca 1 Yohanes 2, silakan. Kau baca dari data nomor 1, silakan. Aku nggak bisa bacanya itu. Ya, makanya kalau kau tidak bisa, kau telan aja biar ku ajarin Bible. Jangan so hebat kau. Juma, ngomong sama saya dulu coba. Ya, silakan. Kau masuk room CP Juma, kau dicari kau sama CP. Hah? Kau dicari. Mau bahas apa nih? Di Kristen itu tidak ada kasih. Kau tidak ada kasih. Oh ya? Iya. Yes. Masa? Dari mana kamu tahu? Dari dalil-dalil dan dari perbuatan kalian sehari-hari di negara ini. Paham kau? Memang ini Kristen itu kasih. Mana buktinya? Yesus itu kasih. Ya Yesus. Yes. Yang saya tanya Kristen, bukan Yesus. Mana coba tunjukkan kasih di Kristen itu. Coba kau buktikan di Indonesia ini kasih Kristen itu yang mana? Mana? Sangat banyak. Mana? Contoh satu. Mungkin yang kamu lihat itu orang yang satu contoh ajaran kasih di Indonesia. Saya tunjukkan, saya buktikan kasih orang Kristen. Saya buktikan diam kau. Ya, silakan. Gini, kalian sudah sering melarang orang Kristen lagi beribadah. Iya. Dengar dulu. Kalian sudah sering menggusur gereja, melarang orang mendirikan gereja. Oke, gini kita sekarang lari. Tidak nyambung. Tidak nyambung. Di kampung halaman saya di Toba. Yang saya minta ajaran kasih. Buktikan ajaran kasih di Kristen itu yang mana? Bikin mesin kondom. Bikin mesin kondom itu. Gini, dengar dulu. Kasihlah sesama iya, itu tertulis di Bible, tapi tidak ada prakteknya. Dan itu yang kami baca. Hei, saudara. Apa yang kau bacakan semua tadi? Hei, saudara. Kenapa takut kau Juma? Dengarkan saya. Kamu mengatakan sesuatu. Matius 22. Dengar. Kau harus mendengarkan saya. Kamu mau kenyataan nggak Juma? Ya, coba tunjukkan ajaran kasih kenyataan di Kristen mana. Oke, gini diam kau ya. Diam dulu. Kamu tahu kenyataannya sudah. Kamu ngomong mana di Kristen kasih itu mana? Dengar dulu. Mana di Kristen kasih itu mana? Coba. Kamu lihat sendiri aja. Nggak usah kamu tunjukin, nggak usah. Iyalah, kampung halamanmu kau cerita. Kasih tidak perlu dipamer-pameri loh. Kau dengarkan sama saya. Dengar. Kasih tidak perlu dipamer-pameri. Dengarkan ya, ajaran kasih di Kristen, dengarkan. Saya lagi kamu ngomong itu Juma, ngomongnya sama anak TK Juma. Saya lagi mengadakan kegiatan agama Islam.
misionaris bernama Lina Tidak Jaya datang membagi-bagi kaos ke saya pada saat acara saya diadakan di Bandung. Ajaran kasihnya bagi-bagi kaos. Kaosnya saya bakar. Apa yang Juma, terjadi? kamu itu guru TK, Juma. Apa yang terjadi? Kamu ngomong Apa sama yang anak terjadi? TK. Orang Apa Kristen yang mengasih terjadi? kaos sama kamu. Saya yang Mana dilaporkan di Polda. Mana dalilnya? Ajaran Mana dalilnya? kasih. Ajaran kasih. Mana Ajaran dalilnya, kasih. Juma? Mana dalilnya? Ajaran Kamu itu kasih yang guru kamu TK, maksud Juma. itu adalah Orang yang mendengarkan kamu itu anak TK. bagi-bagikan atribut Kristen Sama ke TK umat kamu Islam. ngomong. Bagikan Mana kaos dalilnya? ke Kamu umat ya? Islam. Bagikan Bible Bingung ke saya kalau umat ada- Islam. Mana dalilnya Lina Wijaya Ketika ngasih kau? umat Islam tidak menerima apa yang kau berikan, laporkan di Polda. Itu kan ajaran kasihnya? Hah? Hei, itu ajaran kasihnya? Bang, itu Hah? fakta loh. Itu Gini, fakta. gini. Saya ini korban videonya. kasih dari Kristen. Kasih Juma, hoax. Kau dengar ya? Di kampung halaman saya mayoritas Kampung Kristen. halamanmu di mana? Kampung halamanmu di mana? Di Toba. Di mana? Hah? Di Toba. Di Toba. Di Siborong-borong. Di Siborong-borong. Dengar dulu, dengar dulu. Di dengar dulu. Siborong-borong sana Ya. babi di sana bebas gak dijual? Dengar dulu, dengar dulu. Ya dengar dulu. Di tengah-tengah mayoritas umat Islam, di umat Islam itu bebas gak makanan haram kalian jual? Bebas gak? Bebas, bebas. Cuma- Kau begitu. Bebas. Itu yang kamu maksud kasih. Dengar dulu. Aduh. Dengar dulu. Pagan, diam dulu kamu, Pagan. Kamu Kami nggak- kan tidak maksa kamu makan. diam, Dengar diam. dulu, dengar dulu makanya. Oh, Dengar dulu. Juma. Kenapa tak? Juma. Oh mama Di kampung halaman Toba, saya, tempat kelahiran saya saya, di di situ ada Toba masjid. sampai Tak tembus pernah saya kami ke khusus, Samosir. tak pernah kami balas Lihat dendam. itu pedagang-pedagang babi, mau tahu kau? Pedagang babi Nah, jadi pahalanya Juma, banyak. suaranya. Di Pantasan itu aja minggu gede banget dijual suaranya. di mana-mana. Padahal Kenyataan di itu situ juga menyakitkan ada loh, orang Juma. Islam. Padahal Kamu kalian itu tahu, guru TK kalian loh. tahu bahwa Yang umat mau Islam mendengarkan itu kamu. haram makan babi. Kalian seenak perut jajakan di mana-mana makanan kalian itu. Paham kau? Itu yang kau sebut kasih. Juma, kamu itu guru TK loh. Yang mendengar kamu itu anak TK. Kepada Kamu anak TK nggak, dunia Juma? hayal, hanya Orang goblok. angan-angan belaka. Orang yang percaya kamu itu orang goblok loh. Yang mendengarkan kata-kata kamu itu orang goblok. Ya mana Percaya nggak, mana Juma? coba, jangan nangis. jangan Kenyataan nangis. itu menyakitkan loh, Mana Juma. ajaran kasih di Kristen tunjukkan? Mana? Saya ini Banyak, korban. Juma. Saya ini Banyak. Kamu korban. nanti tapi kamu ngomong mulu. Kamu ke rumah Kasih- kasih semua, Kamu nanti Juma. tapi kamu ngomong mulu. Saya Pantesan korban ada kalian. minggu gede banget, Hei, pantesan. saya bikin Kamu siap kegiatan menerima Islam. kenyataan nggak? Tiba-tiba misionaris Juma. Kristen datang bagi-bagi baju kaos. Saya tidak Di terima mana dong. dalilnya? Di mana dalilnya? Saya tidak bahwa terima orang dong. Kristen ngasih kau kaos. Ada dalilnya, ada dalilnya. Itu cuma Matius pancingan orang Islam aja. 28:19. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Lina Wijaya Maksudku sedang kaos mempraktekkan itu, kaos itu. Lina Juma, Wijaya kamu menginginkan siap menerima saya kenyataan kemudian nggak, Juma? menjadi pengikut Yesus yang datang Mana ke Kamu itu dunia. guru dalilnya TK Lina loh, Saya Juma. tidak mau. Yang mendengar kamu Makanya anak saya TK. bakar baju kaos Mana itu. dalilnya Lina Wijaya memberikan yang kaos mendengar itu kamu. sama Saya yang Yang mendengar kamu itu dilaporkan. anak TK. Aduh. Lucu, lucu, lucu. Yang mendengar kamu anak TK loh. Itu kenyataan loh. Sudah banyak pendeta yang saya mualafkan, Bung. Jangan Oke, sombong aku kau. kembali bentar ya. Jadi ada beberapa hal yang harus Ya, Sudah pra- banyak mualaf sih misionaris banyak. kumualafkan. Jangan sombong Mualaf kau sih ya. banyak. Yang udah mualaf terus mualaf lagi. Ya terserah itu kan di Justru karena Kristen. pendeta, karena dia pernah baca, karena dia sering baca Alkitab. Ya dia udah, tahu siapa pokoknya kalian. intinya Pendeta itu saudara-saudara tahu siapa dengarkan. kalian. Yang mau mendengar kamu Dengarkanlah hanya wahai mereka. penduduk Nabi di bumi. luar dari Yahudi, Di dia tahu Kristen kau. Orang itu pintar, tidak takkan ada mungkin mendengar ajaran kamu yang bodoh ini. kasih. Palsu, biar tahu Baik kamu bodoh semua loh. Kita baik dalil ciri nabi maupun palsu, mati praktek kena dalam racun, kehidupan bebaskan sehari-hari. hawa nafsunya. Itu yang harus dipahami. Ingat, ada dua kekuatan di atas muka bumi ini yang mendatangkan Kristen di Nusantara. Yang pertama adalah Belanda, yang kedua adalah Jerman. Omonganmu Dan nggak berarti, kedua-duanya adalah dikenal sebagai negara-negara raja menjajah. Hanya orang bodoh yang mau mendengar Yang kata-kata. menjajah agama siapa? Orang Negara Kristen. jajahan Bumi ini yang Jerman. menjajah agama Omongan Berderet. nggak berarti loh. Hah? Negara Percaya nggak? jajahan Belanda Itu berjeret. kenyataan loh. Dua negara Kamu inilah ngomong yang di muka bumi membawa ini yang Kristen menjajah ke agama bumi itu cuma orang pertiwi Islam. ini. Paham? Hah? Paham ya? Dua negara penjajah Yang mau dunia mendengar inilah kamu itu yang hanya anak membawa TK. Kristen Kamu di bumi ngomong-ngomong itu pertiwi. ada artinya loh. Paham? Woi, Nggak ada Belanda. maknanya. Woi, banyak Bapaknya pejabat nggak ada. jangan terima. Ya, Jangan nggak ada. sembarangan ngomong lu. Nanti kena. Jul. Serius. Mainin ininya lah, kalau udah tabrakan mute lah. Negara Islam. penjajah. Dua-duanya Dia ngomong jangan terus Paham terima. ya? Ah gitu. Dia ngomong terus. Pahit siapa? Islam. Nanti Supaya setelah masuk- Indonesia dipaksakan merdeka supaya masuk Islam. diperjuangkan oleh mayoritas Islam, Yang menja- baru ikut-ikutan hidup menjajah seperti kerajaan- kasih, ikut-ikutan kayak orang Sini kasih gua moderator. Islam. Dipaksakan gitu supaya dulu. masuk Islam. Dengarkan saya 1 menit. Kalian berdua khususnya dengarkan saya. Di dalam Udah keluar pengakuan goblok, Yesus, saya dengar kamu goblok, benar. dengar saya, wahai penyembah makhluk halus, dengar.
di dalam Matius 22, ketika Yesus ditanya oleh orang Farisi kabur, ya, orang Farisinya kemudian bertanya kepada Yesus, "Guru, Satu ditendang, satu kabur. hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Kasihilah Tuhan Elohim dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang pertama dan terutama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi hukum kasih itu tergantung kepada hukum Taurat dan kitab para nabi. Sedangkan Paulus berkata di dalam Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan dan perintah yang ada di dalamnya. Berarti hukum kasih yang tergantung seluruhnya dalam hukum Taurat sudah dibatalkan oleh matinya Yesus di atas pohon. Jadi tak ada lagi kasih di Kristen. Kenapa? Karena sudah dibatalkan. Sebagaimana kalian membatalkan haramnya babi, demikian juga kalian telah membatalkan ajaran kasih. Paham sampai sini? Makanya ada dalil dalam kitabmu 1 Yohanes 2 nomor 15. Apa katanya? Janganlah kamu mengasihi dunia dan jangan kamu mengasihi apa yang ada di dalam dunia. Jikalau orang mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang tersebut. Itu perintah. Makanya di Kristen itu mana kasihnya, coba? Yang mana dibilang kasih itu? Hah? Anaknya bisa berjalan, ditentengnya anaknya ke gereja menyembah manusia bernama Yesus. Itu dibilang kasih? No, nggak mungkin. Itu adalah penjajahan akidah dan pembunuhan karakter sebagai manusia kepada anaknya sendiri. Ingat itu ya, Lukas 24 yang tadi, teman-teman. Lukas 24 yang tadi itu sudah sangat jelas. Lukas 14 nomor 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapak ibunya, istrinya, anak-anaknya, dia tidak bisa menjadi muridku. Jadi percuma kalian menjadi Kristen kalau kalian tidak membenci keluarga inti kalian. Sia-sia. Sia-sia. Kalian harus membenci orang tua, istri, anak supaya bisa menjadi pengikut Yesus. Demikian dari saya. Silakan yang lain. Ya, saya mau tambahin ya. Tadi yang bilang yang dengar Bang Zuma itu kelas anak TK dan bla 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 bla. Ini kelewatan loh. Jangan lupa yang dengar kita tuh banyak. Yang mendengar Bang Zuma itu ada ratusan ribu orang, dan itu mulai dari segala jenis golongan ya, mulai dari pejabat, konglomerat, pengusaha, ya semua lengkap. Jadi janganlah pakai kalimat-kalimat yang nggak jelas gitu. Terus udah jelas ya tadi bahwa kalau jadi Kristen itu ternyata harus membenci orang tua. Jadi kalau orang tuanya ngomong kita bantah, kita harus benci dia. Lucu. Oke, mungkin dari yang lain nih ada Bu Ati. Ya, Bu Ati ini dari Kristen atau Islam? Halo. Ya, mungkin aku mau sambut dulu ya. Assalamualaikum Bu Rana. Ada yang mau disampaikan, Bu? Assalamualaikum Bang Julius, Bang Juma. Selamat malam. Ya Allah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bangga banget aku. Pokoknya ini dikit doang aku, Bang. Aku bangga sama Bang Juma is the best pokoknya. Semuanya aku suka, jadi sekarang tiap hari aku jadi ngeliatin kemarin si Julius. Oke, itu aja. Bang Juma maju terus, hajar roten-roten gila itu semuanya, Bang. Makasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Ratna, makasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ada mau apa sedikit tadi sama si Pagan tadi itu. Tadi dia itu Bang Juma, dia tadi udah berargumen sama si Ardi. Masalah tolong menolong, dia kebanyakan framing, data nggak ada, ribut juga tadi. Dia framing terus, tak berhenti dia ngomong. Mangkat, tak tahu ya nongol di sini, dia di Komal sini. Lari tadi dia sama si Ardi. Nah, ngoceh terus sama itu tadi berdua itu. Sinkron dia tadi berdua tuh, framing terus, merepet terus, nggak bisa berhenti. Anak yang kita sepangkan tadi itu ada aja alasannya. Dibilangin sama Sardi tadi ngasih data separuh-separuh, padahal datanya udah dari LAI lagi. Tetap juga dia framing sama si Ardi. Kayak gini noten udah otaknya nggak ada.
Bible aja. Soalnya saya pun dari apa juga. Bible aja tadi ditentang, dibilang si Kores cetak Bible buatan sendiri. Iya betul, si Ardi pun dibilangnya gitu tadi, katanya edit katanya. Padahal udah nyata di si Ardi tadi nyata di LAI, tetap juga dibilangnya apa juga tadi. Dia edit katanya, dia minta di update katanya dari aplikasi katanya. Bedanya apa? Itu. Tadi saya mau masuk tadi itu mau nemanin dia juga si Pangan tadi itu, dia katanya orang Medan, saya orang Medan. Jadi mau saya bilang Medan dia di mana? Ya, orang si borong-borong bang, orang si borong-borong bukan Medan. Nah, itu seborong-borong ya sesuai lah seborong-borong, tua banyak, babi banyak di situ. Oke. Oke, keturunkan Bang Osen ya. Oke lah ya. Siap semua saudaraku semua ya. Yo. Semangat terus. Sekarang hotel-hotel udah langka hotel-hotel di Komal. Ya, perlu kita terus. Assalamualaikum. Kita pelihara. Bang Juma, semangat terus. Semoga Allah memberi kesehatan dan murah rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain ditambahkan. Ya, mungkin silakan. Dari Bang Olahraga, ini siapa nih? Kok jelek kali mukanya? Oten katanya dia. Ya, muka siapa nih? Waduh, perlu ke Korea untuk operasi plastik. Halo Olahraga. Wah, ini perlu kena salam olahraga dulu nih. Mungkin sambil nyari dulu, ada Abang Aron. Olahraga si penghujat. Sebenarnya kalau penghujat lebih lucu sama Kores sih. Karena mereka nggak butuh data. Tadi minta naik, dinaikin, diem kayak batu. Ya, ini ada Aron. Halo, selamat malam Bang Aron. Ya, dia lagi mereport, biarkanlah, biar senang dia di atas. Kita sortir. Ya, yang Muslim kalau bisa jangan bikin permintaan ya, soalnya jadi bingung. Oh hilang, barusan ku terima dia. Aduh, ada ini, ada yang murtadin dari Syiah. Salam. Belum. Kenapa? Salon. Ya, ini saya mau klarifikasi. Ini saya mau minta klarifikasi ke Gurunda Juma. Iya, saya mau minta klarifikasi. Kebetulan saya dari Berakin News. Saya ingin minta klarifikasi terkait Bang Juma yang membentak dan memarahi Allah. Gimana pendapat Bang Juma? Silakan Bang Juma. Ini ngomong tapi nggak ada bawa data, tiba-tiba ngoceh. Datamu mana? Datanya mana gitu? Oh, saya ada data. Bentar. Saya setel datanya ya. Kalau nggak percaya ya, sabar. Wih, data bisa di setel coy, bukan ditunjukkan. Mantap. Datanya di setel. Bisa di setel yang lain nggak? Tolong setel dulu nih otak teman-teman kita. Oke, saya setel dulu ya. Nah, bentar dulu. Ini saya mau nanya sama Bang Juma. Ini terkait dengan sumpahnya Bang Juma. Bang Juma bilang saya bersumpah atas nama saya Nur Alim. Tahu tadi, Ini bentar dulu, ini sekalian ya. Ya sekalian satu-satu dong. Nah, ini kenapa atas nama Nur Alim bukan atas nama Allah nih Bang Juma? Silakan Bang Juma. Apa sih ini? Bang Juma. Mana tuh Bang Juma, diam aja ini. Aduh, oi. Nah, nyambung. Nyetelnya lama. Besok edit dulu yang bagus. Udah edit baru datang. Ya begitulah kalau ibunya digauli sama kucing, lahirlah anak kayak gitu tadi. Dia itu yang fitnah saya itu, dia bikin Berak News itu, dia fitnah saya terkait dengan dugaan uang palsu. Ya, padahal dia ini lahir dari wanita palsu. Mamanya itu ini orang yang transgender, mamanya lahirlah anaknya lewat belakang. Itu sendirian atau harus combine juga? Kayak gitulah, dia sakit hati gitu loh. Sakit hati dia. Kasihan kali. Setelah dia sadari bahwa ternyata mamanya itu bukan wanita asli,
Kalau dia lahir dari pantatnya, sakit hati dia. Cari Bang Zuma, bikin fitnah di mana-mana. Bikin usaha wisata karena uang palsu kata dia. Sakit hati, makan susah. Iri dengan wisata saya yang setiap hari menghasilkan sampai 3 jutaan per hari. Sakit hati lo. Manusia palsu. Keluar dari pantat emaknya baru jadi manusia. Siandel loh. Ya mungkin harus dibagi dikit Bang. Ini memang kita harus menyantunin sebagian teman-teman mungkin. Oke, mungkin dari Kang Goreng ada yang mau disampaikan? Dan olahraga kalau nggak ngomong gue turunin ya. Waduh, di toilet. Halo Kang Goreng. Kok banyak yang aneh-aneh ya orang? Ini kenapa yang aneh-aneh pada naik sih? Ya. Bagi yang muslim mohon batalin permintaannya karena kita bingung. Kita naikkan yang mau diskusi saja. Dan pastikan sebelum naik untuk diskusi bawa data ya. Jangan kayak tadi itu. Editan saja belum siap. Kacau juga. Oke, ini ada Kang Goreng-Goreng belum diturunkan, kita turunkan. Ya, ada Bang Rajo dan Bang Babang. Ya, selamat malam Bang Rajo. Islam, Kristen, ateis, atau menyembah laut? Halo Bang Rajo. Beneran harus kita harus memulai ternak oten-oten lagi nih nampaknya. Teman-teman yang muslim tolong di cancel dulu dong permintaannya. Iya, karena kita bingung nih memilih. Aku reject ya. Ya mungkin Kores ada sedikit masukan mengenai Tidak ada. Dan kenapa nih grupnya ini BAB, PPJ dan ini Gang and the Gang belakangan ini kok lagi seperti cacing kepanasan gitu. Tanggung jawab, boy. Ya memang harus begitu. Kita sortir dari ini chat yang oten. Ini Rajo fotonya keren. Bang Rajo, cek. 1, 2, 3, gak ada suara. Bawa aja. Ini lebih keren lagi nih, fotonya keren. Syarif. Ngapain sih ya Tuhan liatin foto? Loh, fotonya seperti itu mau gimana coba? Cari oten. Res, tutup suara. Ya Bang Syafi. Halo, monitor. Astagfirullah. Nggak ada. Teman-teman ini ya, kalau dihimbau jangan request dulu yang muslim, makin banyak Jul. Iya, bingung aku. Apa yang salah? Udahlah, saatnya pakai mode jambak-jambak dulu. Oten, kemari. Nggak ada loh. Entah kenapa sekarang nyari yang bisa diskusi akademis itu susah loh. Yang ada cuma modal teriak-teriak, ngamuk-ngamuk. Curhat. Iya, curhat, nangis-nangis. Kenapa kami terzolimi dan sebagainya gitu kan. Si paling tersakiti. Agama kasih kok contohnya disi borong-borong. Apa pula? Petentang. Disi borong-borong tuh si Yoga dipersekusi sama keluarganya. Apa dia? Yoga tuh dari si borong-borong tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa Bang? Oke, kita turunin. Siapa nih? Emu Sentral. Halo. Makan? Mana ada Jul? Nggak ada. Lu siapa? Nggak, udah aku terima. Hilang dia besok. Ini aja. Ini.
Udahlah, Kores jadi Oten aja lah. Selamat malam Bang. Bang, nama saya Budi. Bang. 1, 2, 3 mangap doang dia. Gak bisa ngomong, mangap doang anjir. Aduh, bingung gua. Sabar aja, santai aja. Main bingung. Masih muda, dikit-dikit bingung. Payah lo. Scroll. Handphonenya lemot. Yaudah, kau aja yang scroll. Ten. Cep, masih hidup? Woi, lagi milih nih. Ya, mungkin silakan tausiah singkat dari Ustadz Abdul Malik. Bagaimana Ustadz Abdul Malik setelah mempelajari dan melihat ajaran untuk membenci? Apa? Gimana? Setelah melihat ajaran untuk membenci keluarga? Shock? Ya, malah ya dengan Luqman ayat 15 tadi. Bukan kagum? Kita kalau mu'alaf, ya orang-orang mu'alaf itu tetap dilarang, diharamkan untuk membenci orang tuanya. Kita cukup menolak permintaan orang tuanya untuk menyekutukan Allah, untuk kembali menyekutukan Allah. Setelah itu kita hijrah gitu. Tanpa harus membenci. Tetap harus berbuat baik kepada mereka. Wa sahibuha fid dunya ma'rufa, kata Allah. Ma'rufa. Dan berbuat baiklah kepada mereka di dunia. Kita itu kan hanya berlepas diri dengan akidah mereka. Bukan berlepas diri dari mereka, bukan kemudian hati kita membenci mereka. Itulah. Cuman tadi mau ngomong ya, dia nyerocos mulu. Saya itu orang nggak bisa ngadepin orang yang suka nyerocos. Teman-teman di bawah pada tantrum, kenapa sih Kaisar? Emang kenapa? Entah, aku tahu nih Bang Kaisar yang penyiar radio. Oke, soalnya diganti nama. Yang nurunin siapa? Yang tantrum siapa weh? Kenapa sih? Sabar, kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan diturunin teman-teman. Waalaikumsalam. Marahin bang. Sayang aku, tep layar. Wah, cium kudus kalian semua. Kau Cebi tanya tuh sama Bang Kaisar, emang aku nurunin apa? Suka kalian nuduh-nuduh aku. Lagi nyari Oten bang, gak ada yang nyangkut di atas. Naik Oten, naik teman-teman Oten. Kami sudah sengaja membudidayakan kalian, naiklah. Budidaya pakai pelet apa tuh bang? Makanannya kurang bagus nih nampaknya. Kita cari Oten. Udah kayak lobster aja di budidaya. Loh, lobster itu di Danau Toba tuh nggak bisa dibudidaya, Cep. Baru Gak usah cerita, usaha lu gak usah. Bukan, aku nggak bilang udang. Enggak, lobsternya tuh baru masih kecil ditangkapin tuh sama orang dulu. Brutal kali kadang. Tapi lucu juga ya, si Borong-Borong tuh kota kecil, tapi banyak kali yang Oten-Oten naik itu dari si Borong-Borong. Luar biasa juga. Padahal kotanya secuil. Tadi tahu kalau dia dari si Borong-Borong mau kujodohkan Olan sama dia. Halo Kiki. Aduh. Mana lagi nih? Hampir putus asa ini. Putus tali kolor nanti. Ini ada nih, Rawidia. Halo, shalom Bang Rawidia. Halo.
Ini nampaknya Hindu nih. Oh, bukan ya? Kayaknya kita dikerjain deh Jul. Kalau kita bilang yang muslim tolong ya dengan sangat jangan request dulu. Makin banyak yang request Jul. Ya, jadinya kita balik kata-katanya ya. Bagi yang muslim, tolong give aja deh kalau gitu. Atau bilang jangan give bisa nggak? Jangan give. Jangan give bisa dimatiin itu ya. Kasih Bang Zuma dulu bernarasi. Ya Allah, ya tuh. Apa? Aku mau iklan apapun nggak tahu. Bang Kaisar aja suruh iklan katanya. Ya, silakan Bang Kaisar. Lu ditungguin tuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang di bawah, kencangkan tap-tap layarnya teman-teman ya. Kita bikin dalam waktu sekian menit itu sudah sampai 1M gitu loh. Jadi biar senang, jadi akunnya dikuat juga. Sebelum Bang Zuma bernarasi, Bang Kores bernarasi juga ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman viewer di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik serta manusia yang beriman juga manusia yang masih mencari keimanan. Saya Kaisar Nero Juntak menyiarkan langsung di frekuensi Roh Kudus 3,1 FM Sungai Jordan. Saya sendiri Ketua Dewan Pimpinan Pewarta Bukit Golgota. Kencangkan tap-tap layarnya dalam waktu 5 menit. Kencangkan tap-tap layarnya di bawah agar akun kita kuat dan anti report. Dan jangan lupa follow akun host narasumber di atas. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung, Kristen, Protestan, Katolik, Wanes, penyembah knalpot Mio yang menuhankan pelak Pajero kalau naik komal diskusi bawa otak dan akal akademis dan duduk manis. Sebelum bernarasi tampilkan dan gunakan dalil data sesuai dengan tekstual. Boleh merujuk ke teks original. Kalau ditanya konsep Tritunggal, jangan kau jawab dengan kasur guling bantal. Pembahasan di sini penuh edukasi, pembelajaran bermutu dan berisi, bukan opini dan bukan asumsi imani. Kita kasih paham karena kami gabungan API. Jangan pernah menjual isi biblos dengan dogma doktrin sejengkal karena isinya bisa jadi produk gagal. Awalnya kasih, akhirnya cerita nakal. Boleh terangkan sesuai paradok, tapi terima kenyataannya jika ketabok. Viewer di bawah bosan dengerin narasumber yang bodoh karena lebih asik membaca majalah bobo. Kalau sudah mau nyerah dan teler, mending kau turun dan baca majalah populer. Dan kalau cuma mau khotbah, doktrin dan dogma, mendingan diam yang jadi marhala atau nongkrong saja di rest area. Perlu digarisbawahi, diskusi jangan tantrum, kesurupan, serangan jantung, gangguan kejiwaan. Harap diskusi dan bantah dengan dasar menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik narasi, literasi, kolerasi, komparasi. Tidak menggunakan diksi-diksi, asumsi, logika, pelesitrasi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Narasumber memberi dedikasi, viewer di bawah mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat. Cheers delivered, inspiratif, tidak mengenal kontradiktif dan pastinya bukan provokatif. Sekali lagi, diskusi di atas jangan terlalu bego seperti ayam sakit lagi berkokok. Nangis, macet, bubuk dan mogok-mogok, terkena tampol masih mau kau datang besok. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima dan tetap bingung buat kalian yang masih kuar-kuar seperti mencari ketiak ular. Sekian, terima gaji, stay tune. Oke, Bang Pagan sudah selesai dicas. Oke, saya ke sini untuk naik di sini. Saya disuruh oleh CP untuk memanggil Juma ke roomnya. Saya disuruh juga untuk memanggil CP datang ke sini. Kalau begitu kita ketemu di tengah, bagaimana? Gimana? Kan CP sudah berapa kali datang, bahkan dia pernah ngasih gift sama si Juma Mawar. Nah, si CP gak pernah ke rumahku. Apa gak pernah? Pernah dia 2 hari kemarin. Terus dia si CP di blok, si CP di blok sama dia. Oh, tanya sama dia, gak pernah kalau ke rumahku. Si CP di blok. Si CP goblok. Wah, kemarin tunjukkan. Si CP di blok sama si Juma si CP. Si CP goblok. Gimana sih? Di blok. Kau jangan jadi budak beneran kamu nanti, gak boleh gitu. Jadi budak beneran kamu nanti. Apa hubungan dengan goblok itu? Di blok. Tadi si Olan itu dari si borong-borong juga, nggak tukaran nomor kalian? Enggak. Jangan kau bohong ya, saya tidak pernah memblok si CP itu. Karena dia bukan manusia penting bagi saya. Memang benar-benar si Juma ini memang benar-benar iblis kau Juma. Jangan pembohong, kau udah jelas-jelas. Yang iblis itu yang kau sembah, yang namanya Yesus itu iblis. Jelas kamu memblokir. Yang kau sembah itu loh, yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau isi koran, apalagi kiamat. Itu iblis itu. Kau menghindari kiamat. Itu iblis yang kau sembah di dalam itu iblis itu. Kau menyembah batu. Paham kau?
Bagi akan kuras yang pernah terus disembunyikan di WC. Coba kau baca Bibelmu, bertaburan nama Tuhan saya di dalam. Yesus menyembah kepada Allah. Kamu Tuhan malu? abad ke-7. Tuhan Kau nggak malu? Kau nggak malu dalam kitabmu itu bermandikan nama Tuhan saya? Tuhan Hei, Yesus itu menyembah Tuhan saya. Tuhan mau abad ke-7. Itu adalah Yahweh, bukan Allah Arab. Mana ada Yahweh tertulis di Bibel? Mana ada? Mana ada? Coba siapa yang bisa buka kamera? Dinda Pera, Kores. Coba kasih lihat ini si penyembah iblis ini. Si penyembah iblis, coba kasih lihat Bibelnya. Bisa buka Bibel nggak? Abad ke-7 Allah. Coba lihat bertaburan, silakan. Ada yang bisa buka? Allah itu abad ke-7. Carikan saya nama Yahweh kalau ada. Yang ada nama Allah muncul di dalam di Bibel. Oke, yang dibangkitkan oleh Allah. Bangsa Arab. Ayo. Ada abad ke-7. Jadi kau jangan mimpi kau punya Allah, ya. Pagan. Kok jadi ini jongosnya si CP? Iya, masalahnya katanya padahal sedang kena Allah. Iya, kenapa kok jadi jongosnya CP? Itu aja dibahas. Kan? Kenapa kalian bermimpi? Kenapa kalian ngemis-ngemis sama Kristen? Kenapa kalian bermimpi? Lo ngemis di Kristen. Ada nggak yang bisa buka kamera? Perlihatkan di dalam kitabnya itu agama Kristen buatan Barat ini. Kita lihat ya, teman-teman. Bawa Ibrahim, bawa Nabi Allah. Loh, Ibrahim itu orang Yahudi bukan. Orang Nasrani juga bukan. Apalagi orang Kristen. Itu Yahudi, woi. Kau jangan menipu kau. Sejak kapan Abraham jadi Yahudi? Abraham jadi Yahudi. Dasar penyembah knalpot Mio. Orang Sumeria dia. Woi, Abraham itu orang Sumeria, gila kau. Kau datang. Kasian kali. Yahudi sejak kapan ada? Kau datang ke grup CP. Untuk apa sih datang kepada penghujat? Bodoh kau, gila kau. Salah sendiri gila kenapa? Gila kau suruh saya berdebat dengan penghujat yang penghujatnya di mana? Bodoh kau itu. Salah sendiri. Kenapa isi Al-Quranmu nggak jelas? Nggak jelas bagimu. Emang kau bisa baca Quran? Kenapa Al-Quranmu dibaca seperti menghujat? Kamu bisa baca Quran? Bisa kau baca Quranku? Bisa dong. Salah sendiri kenapa isi Al-Quran? Tidak. Ketika kita baca seperti menghujat. Salah sendiri kenapa isi Al-Quranmu? Ketika kita baca seperti menghujat. Salah sendiri dong. Mana coba kau baca Quranku yang menghujat, coba. Yang mana? Yang mana di coba? Surga bersama cewek montok. Ya, aku menghujat. Cewek montok menghujat. Yang ada buah dada. Dasar gila. Jama-jama kalian loh. Sedangkan di kitabmu itu perempuan itu dihinakan segitu hinanya. Itu kitabmu yang kau harus pertanyakan. Al-Quran itu tidak ada menghina perempuan. Sedangkan di kitabmu bunuhlah semua perempuan yang tidak perawan. Langsung kena pelanggaran dia. Perempuan yang tidak perawan harus dibunuh. Apa itu? Cara ngeceknya itu Bang Zuma. Cara ngeceknya perawan atau nggak perawan itu gimana ngeceknya? Itu dia makanya. Dan bunuh setiap wanita yang tidak perawan. Ya mungkin disuruh tes jalan. Kalau jalannya kangkang, nggak perawan deh. Bunuh. Kasihan juga ya. Kalau yang dikenakan gimana tuh? Kasihan. Jadi untuk kalian yang oten-oten, sebelum menantang Bang Zuma, sudah kunubuatkan duluan Bang Zuma ya. Ingat, ini dengar. Perkenalkan aku legenda Kaisar Nero, pewarta Golgota 3.0, mewartakan berita lantang dan jago, dinobatkan sebagai Jenderal Algojo. Nubuatanku pada Bang Zuma Mukminin, terang dan jelas bertuah lazim, cerdas dan jenius bertubuh salim, lisannya tajam setajam kapak Ibrahim, perkasa tanggungnya sejak dari rahim, tersohor di langit bumi sampai maritim. Paham? Sampai sini paham? Oleh kalian? Mantap kali bangku ini. Iya, memang lagi kacau balau nih ya sebenarnya. Aku sampai bingung. Ini kok banyak sekali lah oten-oten yang jadi jongos-jongos dan jadi kacau. Aku pikir tadi udah dicas, udah agak pintar dia. Rupanya masih gitu-gitu aja. Dan siapa yang nge-report dia? Kasihan nih. Udah sisa satu-satunya mainan kita. Ada yang report pula itu. Ya, terpaksa nyari lagi. Oten. Cep, monitor Cep. Apa? Susah lo nyari oten.
2 menit harus 500 tetep woi. 2 menit 500 tetep layar. 500.000. 5 menit 1 M. Saudara-saudaraku yang muslim yang Masya Allah tabarakallah, tolong dong yang merasa muslim di cancel dulu requestnya, boleh ya, boleh dong. Oh, si CP itu kan yang skandal video seks ya? Oh bukan ya? Ngawur kau. Yang bilang bukan itu, yang itu si PC The King yang bilang. Oh ada lagi terbaru? Ada. Oke, dari Bang The Voice ada yang mau disampaikan? Wih, lagi sikat kamar mandi dia. Turunin. Ya, Bang Didin. Bang Didin. Kalau yang sama Putri Sion itu CPI nih. Itu kan beda. CPI, itu Yai Murtad kalau sama ya. Putri Sion. Itu si Daniel beda-beda. Tapi si CP ada juga. Jadi mereka tuh seperti biasa selalu penuh dengan skandal-skandal. Kalau yang tadi yang baru di grup itu deh. Yang mana? Daniel siapa? Romo Daniel. Oh, Daniel. Itu tadi. Itu bosnya si Agoto. Tapi ini katanya pijit plus dengan itu Bang itu yang diminta Bang Billy. Iya betul. Kemarin Bang Billy bilang. Ini parah kali lah. Ya mau nggak boleh nikah. Enggak, minta pijit. Kenapa yang diembat laki batangan kan jit aja mentah. Bisa dua-dua mungkin. Biasa ku ajak debat itu kan, yang haji itu kan? Bukan, dia nggak pernah muncul. Bukan yang ngaku haji, akunnya haji itu. Bukan. Bisa bahasa Arab. Bukan. Oh lain. Tapi mukanya sama. Ini ada Winda Hervinda. Ya, halo selamat malam Winda Hervinda. Waduh, diam. Ada Om Lim. Siapa lah ini ya? Saya pamit ya tinggal 11% semuanya. Ya. Julius, Bang Zuma, ya. Semuanya. Iya, Ustaz. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang ini maksudku, bukan ini. Iya, si siapa itu? Bosnya si Agoto. Ya ini kan yang diceritain tadi. Iya, bosnya Burhan alias Metatron sama pijit laki gimana? Ya sama Metatron sejenis. Sama si Erwin kan sejenis. Tapi kebanyakan ortodok itu melenceng loh. Erwin yang dilaporkan itu? Iya, si Erwin yang dilaporkan. Main sama ini. Kalau dia pengikutnya. Yang ke-17. Pengikutnya Romo Daniel ini. Dia bos dia. Jadi memang ya yang seperti Cebi bilang itu, kalau ortodoks itu karena lebih tertutup, jadi kadang-kadang agak maksudku Erwinnya dengan ini main pedang-pedang sama ini. Enggak. Ini bos besarnya Metatron sama Gatel ini. Ketua besar ortodok. Tapi ini katanya tadi diinfokan ke aku. Diajarin. Yang tadi yang aku komen tadi kan Bang Zuma? Iya, yang di grup itu. Dia ini orangnya ini. Ya mungkin dia mengajarkan. Gimana nih agama kasih nih. Jadi si Erwin kayak gitu sama bapak ini. Bapak atau ibu sih? Kok ibu berjenggot? Santa Claus. Santa Claus itu. Ibu ini atau kalau bukan ibu ngapain dia sama Erwin? Atau si Erwinnya yang ibu? Bisa jadi. Parah lah. Dilihat lebih cocok dia. Parah lah. Inilah guru besar kiamat. Bukan saya yang pernah debat sama beliau ini. Enggak. Oh. Enggak pernah. Iya. Dia nggak berani debat. Mereka yang kayak ini mana mau. Oh, jadi dia habis baca kayak gini, elus-elus kepalanya Edwin gitu. Aku bertanya loh. Kan kepala atas di kepala bawah sama-sama botak. Yang mana yang dielusnya? Aku puterin ya. Yang itu loh, yang Metatron itu kan. Iya. Jijik kali lah aku. Sampah. Habis baca. ya si Edwin enak juga sih kepalanya. Kalau kepalanya taruh di kaki enak sampai digosok-gosok.
Aduh. Dan selama saya di sini ada